Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai termokimia. Mungkin bagi beberapa siswa ketika mendengar kata termokimia langsung berpikir, wah ini pelajaran sulit. Karena apa? Karena banyak perhitungan-perhitungan dan rumus-rumusnya. Tapi tenang aja, di video ini kita akan bahas tuntas semua tentang termokimia. Oke, kita mulai dulu dari pengertian termokimia ya. Apa sih termokimia itu? Termo artinya berkaitan dengan panas atau kalor. Berarti termokimia itu apa? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, di video ini kita akan bahas tentang 3 subbab di termokimia. Yang pertama ada sistem dan lingkungan. Lalu yang kedua ada reaksi eksoterm dan endoterm, apa yang membedakan kedua reaksi tersebut. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, kita akan bahas dulu tentang subbab yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Nah, misalkan kita akan membuat larutan garam. Apa yang akan kita butuhkan? Yaitu air dan garam. Nah, air dan garam inilah nantinya kita amati. Berarti air dan garam inilah yang disebut dengan sistem. Jadi sistem itu apa? Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati atau yang menjadi pusat perhatian. Nah, di luar dari sistem itulah yang disebut dengan lingkungan. Jadi lingkungan adalah bagian di luar dari sistem. Misalkan apa? Misalkan udara. Nah, pada reaksi kimia terdapat reaktan dan produk. Oke, reaktan dan produk inilah yang kita amati. Maka reaktan dan produk inilah yang disebut dengan sistem. Lalu lingkungannya apa? Lingkungannya bisa jadi tekanan, bisa jadi suhu, seperti itu. Nah, di sistem juga terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan yang terakhir sistem terisolasi. Kita bahas dulu yang pertama, sistem terbuka ya. Sistem dikatakan terbuka jika mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Lalu bagaimana dengan sistem tertutup? Sistem tertutup hanya terjadi jika terdapat pertukaran energi saja. Sementara untuk pertukaran materinya tidak ada. Lalu yang terakhir ada sistem terisolasi. Dari kata isolasi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak terjadi pertukaran baik materi maupun energi ke lingkungan. Oke, lalu sekarang apa hubungan antara sistem dan lingkungan? Jadi, sistem dan lingkungan ini akan mengalami transfer energi. Jadi, sistem bisa menerima kerja dari lingkungan atau melakukan kerja terhadap lingkungan. Selain itu juga sistem dapat menerima kalor dari lingkungan atau melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, kalor yang dilepas atau yang dibutuhkan pada reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap inilah yang disebut dengan entalpi atau delta H. Nah, sebab kedua yang akan kita bahas adalah tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Bagaimana membedakan kedua jenis reaksi tersebut. Nah, kita akan bahas dulu tentang reaksi eksoterm. Exo exit atau keluar. Artinya apa? Artinya ada panas atau kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Ciri-cirinya adalah adanya kenaikan suhu. Nah, kembali lagi ke entalpi atau delta H. Jadi delta H ini dapat dicari dengan mencari selisih antara entalpi produk dikurang entalpi reaktan atau delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Artinya apa? Artinya jika H reaktan atau entalpi reaktannya lebih besar dari H produk, artinya delta H akan bernilai negatif. Nah, kita lihat diagram eksoterm ya. Di sini kita bisa lihat kalau reaktan berada di atas produk. Nah, artinya apa? Delta H-nya akan bernilai negatif. Nah, kita lanjut lagi ke reaksi endoterm. Bagaimana reaksi endoterm? Ya, kebalikannya dari reaksi eksoterm ya. Jadi, reaksi endoterm ini adalah adanya panas atau kalor yang diberikan oleh lingkungan ke sistem
yang menyebabkan penurunan suhu. Kita lihat lagi di diagram endotermnya ya. Di sini kita lihat produk berada di atas reaktan. Berarti delta H akan bernilai positif. Nah, sekarang kalian sudah paham belum mengenai reaksi eksoterm dan endotermnya? Kalau sudah, kita akan lanjut lagi ke subbab yang ketiga, yaitu jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, di kelas 10 kalian sudah belajar tentang persamaan reaksi kimia di bab stoikiometri. Di sini kita akan disuguhkan lagi tentang persamaan reaksi kimia, tapi biasanya disebut persamaan termokimia. Lalu apa bedanya dengan persamaan reaksi di stoikiometri? Nah, kita lihat contoh. Di sini contohnya C2H6 ditambah 3,5 O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Oke, kalau di bab stoikiometri kalian hanya belajar menyetarakan persamaan reaksi. Jadi kalian tinggal menambahkan koefisien reaksi di depan senyawa-senyawanya ya. Nah, di termokimia ini akan ada tambahan lagi, yaitu berupa perubahan entalpi atau delta H. Nah, di sini delta H-nya bernilai minus 1560 kJ. Oke, lalu bagaimana cara membacanya? Oke, pembakaran 1 mol gas, ini gas apa nih C2H6? Gas etana ya. Pembakaran 1 mol gas etana direaksikan dengan 3,5 mol gas oksigen akan menghasilkan 2 mol gas karbon dioksida dengan 3 mol gas H2O. Nah, reaksi ini akan melepas kalor sebesar 1560 kJ. Mengapa melepas? Karena delta H-nya bernilai negatif. Kalau delta H-nya bernilai positif, maka disebutnya menerima kalor. Oke, nah sekarang baru kita bahas tentang jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, jenis-jenis entalpi ini tergantung dari jenis reaksinya. Jadi misalkan ada reaksi pembentukan, maka disebutnya entalpi pembentukan. Lalu reaksi pembakaran, maka disebut entalpi pembakaran. Lalu bagaimana kalau terjadi reaksi antara asam dan basa? Nah, reaksi asam dan basa ini disebut reaksi penetralan, maka entalpinya disebut entalpi penetralan. Oke, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis entalpinya. Nah, entalpi yang pertama yaitu entalpi pembentukan, yaitu berasal dari reaksi pembentukan ya. Jadi apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah adanya unsur-unsur yang menghasilkan 1 mol, hanya 1 mol ya, 1 mol senyawa. Ingat unsur-unsur, oke? Nah, kita lihat contoh, delta HF dari HNO3. Nah, HNO3 ini terdiri dari apa aja sih? Jadi ada unsur H2, ada N2, dan ada O2. Ingat, kenapa dia berbentuk 2? Karena di alam bebas, hidrogen, nitrogen, oksigen itu akan membentuk atau bersifat diatomik ya. Oke, setengah H2 ditambah setengah N2 ditambah 1,5 O2 akan menghasilkan 1 mol gas HNO3. Delta HF-nya berapa? Delta HF-nya sama dengan min 135 kJ per mol. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu reaksi peruraian yang akan menghasilkan entalpi disosiasi atau biasa dikenal entalpi peruraian. Nah, entalpi peruraian ini yaitu kebalikan dari entalpi pembentukan. Jadi, kalau di entalpi pembentukan tadi, unsur-unsur akan menghasilkan senyawa. Nah, kebalikannya, kalau peruraian berarti senyawa ini akan terurai menjadi unsur-unsur. Oke, seperti itu. Nah, kita misalkan contoh yang tadi. Delta HD dari HNO3. Berarti delta berarti HNO3 ini akan terurai menjadi setengah H2, setengah N2, dan 3/2 O2. Bagaimana dengan delta H-nya? Delta HD-nya akan kebalikan juga dari delta HF. Kalau di delta HF-nya bernilai negatif, berarti delta HD-nya akan bernilai positif. Berarti delta HD-nya sama dengan plus 135 kJ per mol. Nah, sudah 2, kita lanjut yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran. Nah, apa sih ciri-ciri dari entalpi pembakaran? Kalau kalian masih ingat,
di bab hidrokarbon, kalian pasti belajar tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, jadi kalau ciri-ciri dari pembakaran itu adanya gas O2, oke? Jadi 1 mol zat direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan produk. Nah, ingat ya, 1 mol zat, oke? 1 mol zat direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan produk. Jadi contohnya nih, CH4. Apa itu CH4? Gas metana ya. Gas metana direaksikan dengan O2, 2O2 akan menghasilkan produk CO2 dan 2H2O. Nah, delta H-nya berapa? Delta Hc-nya sama dengan minus 802 kJ per mol. Jadi ingat 1 mol zat, jadi di sini zatnya yaitu apa? CH4, metana, direaksikan dengan gas oksigen yang akan menghasilkan produk-produknya apa? Produknya karena pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Nah, yang terakhir kita akan bahas yaitu entalpi netralisasi ya, atau delta Hm. Nah, tadi sudah disebutkan kan kalau reaksi netralisasi itu terjadi karena adanya reaksi antara asam dan basa. Jadi reaksi asam dan basa jika direaksikan akan menghasilkan garam dan 1 mol zat 1 mol gas H2O. Oke. Jadi ingat di sini yang dititik beratkan yaitu 1 mol gas H2O-nya. Oke, kita lihat contoh. Asam klorida HCl direaksikan dengan basa natrium hidroksida akan menghasilkan NaCl atau garam dan 1 mol apa? H2O atau air ya. Delta Hm-nya yaitu sebesar minus 56,9 kJ per mol. Nah, itu tadi jenis-jenis entalpi, jenis-jenis dari perubahan entalpi ya. Nah, demikianlah video tentang termokimia bagian 1. Next video kita akan bahas tentang termokimia bagian 2, yaitu tentang kalorimeter dan contoh-contoh perhitungan kimianya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya juga ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya. Dan juga jangan lupa klik like, komen, dan share agar konten-konten saya semakin berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.